Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Iman yang ke-39. Silahkan dilihat di halaman 39 yang akan membahas mahiyat tabi'atu. Apakah alam itu? Seperti biasanya saya maknani per kalimat, kemudian saya terjemahkan, dan setelahnya itu akan saya beri keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mahiyat tabi'atu. Ma itu apa? Ya ma. At-tabi'atu utawi tabiat. At-tabi'atu utawi tabiat, alam, ya tabiat atau alam, itu hadil makhlukati, ini makhluk-makhluk. Bima dengan apa-apa, ya yang dia itu, yang makhluk itu, alaihi atas ma, min sifatin dari sifat-sifat. Walaqad abada, dan sungguh telah menyembah siapa al-wasaniyuna, orang-orang yang menyembah berhala, ajzaan bagian-bagian minat tabiati dari alam, mithlah syamsi seperti matahari, wal qamari dan rembulan, wan nujumi dan bintang-bintang, wan nari dan api, wal ahjari dan batu-batu, wal insani dan manusia. Wayatawahhamu, dan menyangka atau menduga siapa al-wasaniyun, orang-orang yang menyembah berhala, al-jududu yang modern, at-tabi'iyun, maksudnya orang-orang yang berpaham naturalis, anna majmu al-awthani, sesungguhnya kumpulan berhala-berhala as-sabiqati yang sudah berlalu. Ausan as-sabiqah itu at-tabi'ati, yaitu alam, ya ausan as-sabiqah itu allati yang khalaqat, kang menjadikan siapa allati atau ausan as-sabiqah hum pada wasaniyun. Ma'annat tabi'ata, padahal sesungguhnya alam itu la tamliku, tidak memiliki akal, walahum lan iku tetep kedue, wasaniyun ukulun piro-piro akal, wala tamliku dan tidak mempunyai apa, ausan as-sabiqah ilman ilmu, walahum lan iku tetep kedue, wasaniyun ilmun ana ilmu. Wala tamliku dan tidak memiliki siapa ausan as-sabiqah khibratan, ketelitian, keahlian, walahum lan iku tetap kedue wasaniyun khibratun utawi ketelitian atau keahlian. Wala tamliku dan tidak memiliki siapa wasaniyun, tidak memiliki iradatan ing kehendak, walahum lan iku tetap kedue wasaniyun iradatun utawi kehendak. Ama alimu, apakah tidak tahu mereka, anna faqidah syai'i, bahwa yang tidak mempunyai apa-apa, la yu'ti, tidak bisa memberi siapa faqid hi pada syai'. Terjemahnya, mahiyat tabi'atu, apakah alam itu? At-tabi'atu hiya hadil makhluqat bima fihi alaih min sifatin. Alam adalah seluruh makhluk ini dengan sifat-sifat yang disandangnya.
dengan sifat-sifat yang ada padanya, dengan karakter-karakter khasnya. Walaqad abadal wasaniyun ajza'an minat tabi'ah mithla syamsi. Kaum wasani, paganis, menyembah bagian dari alam seperti matahari, rembulan, bintang-bintang, api, batu, dan manusia. Kaum wasani modern atau kaum naturalistik beranggapan bahwa kumpulan patung terdahulu yang merupakan bagian dari alam itulah yang menciptakan mereka. Padahal alam ini tidak punya akal. Ma'anat tabi'ata la tamliku aklan. Padahal alam ini tidak punya akal. Sedangkan walahum ukulun. Sedangkan mereka punya akal. Wala tamliku ilman walahum ilmun. Alam ini tidak mempunyai ilmu. Padahal mereka punya ilmu. Wala tamliku khibratan walahum khibrah. Alam tidak punya keahlian, tidak punya ketelitian, padahal mereka punya. Wala tamliku iradatan walahum iradatun. Alam tidak punya kehendak, padahal mereka punya. Apakah mereka tidak tahu bahwa sesuatu subjek yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu? Apakah mereka tidak tahu bahwa suatu subjek yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu itu? Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, jadi alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Menurut Imam Al-Ghazali, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam ghaib dan alam syahadah. Alam syahadah adalah alam yang terlihat, yang dalam bahasa sehari-hari disebut alam semesta atau alam raya ini. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus, dikelola dengan kehendak dan perhatian Allah. Jadi tidak setelah alam diciptakan kemudian alam dibiarkan begitu saja, tapi Allah tetap memperhatikan dan tetap mengelola alam semesta ini. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur, baik dalam aspek biologi, fisika, kimia, beserta semua kaedah-kaedah sains. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya, yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Alam syahadah atau alam materi sering juga disebut dengan alam fisik, karena alam syahadah merupakan alam yang dapat dicapai oleh indera manusia, baik dengan menggunakan alat atau tidak, berbeda dengan alam gaib. Alam gaib adalah alam yang tidak terlihat atau yang tidak dapat tercapai oleh indera, tidak bisa diketahui oleh indera. Alam syahadah dapat dibedakan menjadi alam raya atau makrokosmos dan alam zarrah atau mikrokosmos. Dan dapat pula dibedakan menjadi alam nabati, alam hewani, dan alam insani. Intinya alam itu banyaklah. Ada yang syahadah, yang dapat dilihat, dan ada yang tidak terlihat atau gaib. Al-Quran menggambarkan alam semesta laksana sebuah kitab yang disusun oleh satu wujud yang arif, yang setiap baris dan katanya merupakan tanda kearifan penulisnya. Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta bukan hanya berdasarkan akal semata. Alam semesta difungsikan untuk menggerakkan akal, emosi, dan perasaan manusia terhadap keagungan Al-Khaliq.
Tujuannya untuk menumbuhkan rasa tawadhu dan kekerdilan manusia di hadapannya dan pentingnya ketundukan kepadanya. Artinya, alam semesta dipandang sebagai dalil qat'i atau dalil yang pasti yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah. Seperti keterangan-keterangan yang sudah pernah kita bahas di dalam kitab ini. Tujuan penciptaan alam semesta. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Tuhan memiliki tujuan di dalam penciptaan alam semesta ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, kecuali dengan hak atau tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun demikian, orang-orang kufur berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Ayat tersebut mengajak manusia untuk mencapai tujuan dari berbagai fenomena alam semesta melalui cara yang serius, tanpa main-main, tanpa sendau gurau dan kesia-siaan. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah adalah penata sunnah semesta, atau orang sering menyebutnya dengan hukum alam. Allah adalah penata sunnah semesta. Banyak orang biasanya menyebut dengan hukum alam. Dialah yang menjalankan dan mengatur semesta sebagaimana ditegaskan di dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 65. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsikus samaa an taqa 'alal ardi illa bi idznih innallaha bin-nasi laraufur rahim. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di laut dengan perintahnya? Dia menahan benda-benda langit sehingga tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang kepada manusia. Di dalam surat Fatir ayat 41 Allah berfirman, Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sesungguhnya Dia maha penyantun lagi maha pengampun. Di dalam surat Ar-Rum ayat 25 Allah berfirman, wa min ayatihi an taqumas sama wal ardu bi amrih thumma idza ta'akum ta'watan minal ardi idza antum takhrujun. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya, dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu pada hari kiamat dengan sekali panggilan dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, manusia merupakan bagian dari alam semesta ini. Karenanya, dalam segala persoalan hidup dan matinya, manusia harus tunduk pada ketentuan Allah, penguasa tertinggi dan sunnah-sunnah ciptaannya. Dengan demikian, tujuan alam diciptakan adalah bukan untuk dirusak, dicemari, dan dihancurkan, akan tetapi adalah untuk difungsikan semaksimal mungkin dalam kehidupan. Tujuan alam diciptakan juga bukan untuk disembah, dikultuskan, dan dimintai pertolongan, akan tetapi adalah untuk dikelola, dibudidayakan, dan dimanfaatkan dalam kehidupan. Pada akhirnya, alam diciptakan
hanya sebagai fasilitas semata bagi manusia untuk mengenal dan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya teruskan. Qala, berkata siapa Allah taala, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, dzuriba dibuat apa masalun perumpamaan, fastami'u, maka mendengarkanlah kamu semua lahu kepada masal. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, tat'una, yang kamu semua menyeru, min dunillahi, pada selain Allah, la yakhluqu, tidak bisa menciptakan siapa alladzina, tidak bisa menciptakan dubaban seekor lalat. Walawitstama'u, walaupun berkumpul siapa alladzina lahu, untuk menciptakan zubab. Wa iyaslub, dan jika menyambar hum pada mereka apa az-zubabu, seekor lalat syai'an sesuatu, la yastangkidhu, mereka tidak bisa menyelamatkan hu pada syai'. Dha'ufa, lemah siapa at-talibu, yang menyembah, wal matlubu, dan yang disembah. Ma qadaru, tidaklah mengagungkan siapa mereka Allah pada Allah haqqa qadrihi, dengan sebenar-benarnya mengagungkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, laqawiyun, sungguh maha kuat, azizun, dan maha perkasa. Terjemahnya, wahai manusia, suatu perumpamaan telah dibuat, maka simaklah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka pun tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama-sama lemah, yang menyembah dan yang disembah. Ma qadarullah haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ayat ini menyeru manusia, terutama orang-orang yang mempersekutukan Allah, dengan menyembah patung yang terbuat dari benda mati dan dibuat oleh mereka sendiri, agar mereka memperhatikan perumpamaan yang dibuat Allah bagi mereka, kemudian merenungkan dan memikirkan dengan sebaik-baiknya, apakah yang telah mereka lakukan itu sesuai dengan akal pikiran yang benar. Hendaklah direnungkan kembali ayat-ayat Allah yang dibacakan itu, agar mereka mendapat petunjuk. Perumpamaan itu ialah segala berhala yang mereka sembah itu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka memohon sesuatu kepadanya, meski patung-patung itu tidak dapat menciptakan sesuatu. Begitu pula sekiranya patung itu mempunyai sesuatu barang, kemudian barang itu disambar oleh seekor lalat kecil yang lemah dan tidak ada kekuatannya, niscaya patung-patung yang mereka sembah itu tidak akan sanggup merebut barang itu kembali dari lalat yang kecil itu. Perumpamaan yang dikemukakan Allah dalam ayat ini seakan-akan memperingatkan orang-orang yang menyembah patung atau benda mati itu, bahwa Tuhan yang berhak disembah ialah Allah yang maha perkasa, maha pencipta. Tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat mengatasi kekuatannya. Jika orang-orang kafir menyembah patung, berarti mereka menyembah benda mati. Benda mati yang tidak tahu suatu apapun. Bahkan ia tidak dapat mempertahankan apa yang dimilikinya seandainya ada seekor lalat kecil yang tidak berdaya merampas kepunyaannya itu daripadanya. Apakah patung yang demikian itu layak disembah? Apakah patung yang demikian itu layak disembah? Tindakan orang-orang musyrik itu menunjukkan kebodohannya. Alangkah kelirunya orang-orang yang menyembah patung itu.
Demikian pula patung yang disembah itu. Orang-orang musyrik mengaku bahwa mereka menyembah berhala atau patung itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi pengakuan mereka itu dibantah Allah, bahwa cara yang mereka lakukan itu tidak saja menghina Allah, bahkan menganggap bahwa Allah tidak dapat langsung menerima permohonan dan mengabulkan doa hamba-hambanya, sehingga perlu adanya sesuatu yang membantunya sebagai perantara. Sungguh Allah yang berhak disembah itu maha kuat dan maha perkasa. Tidak ada suatu pun yang dapat mengalahkannya. Dia berbuat menurut yang dikehendakinya. Tidak seperti patung yang disembah oleh orang-orang musyrik itu, yang tidak dapat merebut kembali benda yang telah direbut lalat daripadanya. Allah berfirman di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 58, sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.